Kita buka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kalau sudah, saya rindu setiap kita sama-sama yang punya Alkitab untuk membaca ya, karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Sudah Bapak Ibu, Markus 12 ayat 30 sampai 31. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dari firman Tuhan ini saya beri tema yang terutama di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai manusia tentunya setiap kita ini punya keinginan, punya kerinduan. Yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita sebagai ciptaan Tuhan, apa yang prioritas utama di dalam kehidupan kita? Ada banyak orang yang menjadi prioritas utamanya di dalam hidupnya adalah bekerja, lalu berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Sehingga dia bisa bekerja siang malam. Memang kita sadari dalam hidup ini kita butuh uang. Karena untuk transaksi semuanya membutuhkan apa? Uang. Tetapi ada orang itu yang menjadi prioritas utamanya. Mulai bangun tidur yang dia pikirin bagaimana ya supaya saya mendapatkan untung. Bagaimana supaya begini. Saudara, kita tahu bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengatakan semua manusia pada waktu lahir, mulai kita lahir, baby, itu sudah jatuh di dalam dosa, itu dosa turunan. Dan firman Tuhan bilang dalam surat Roma, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, binasa. Makanya kenapa Allah mau datang ke dunia ini? Dan inilah sepanjang Desember ini yang kita mau peringati. Karena Allah mengasihi umat manusia. Kenapa Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia harus datang ke dunia ini dalam wujud yaitu anaknya Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, kita ini walaupun mungkin orang mengatakan wah ini ganteng, wah ini cakep, ini waduh pas-pasan, yang ini juga. Tapi firman Tuhan mengatakan kita ini diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling berharga. Makanya Allah gak rela manusia itu binasa. Makanya Tuhan merencanakan penyelamatan atas umat manusia. Supaya manusia tidak binasa. Supaya manusia tidak masuk ke dalam api neraka. Maka Tuhan datang dalam wujud pribadi yang namanya Yesus Kristus. Alkitab jelas mengatakan dia dikandung Roh Kudus. Beda dengan kita. Kita lahir karena ada suami istri. Nah, hasil daripada
pertemuan sperma ovum, maka terjadilah pembuahan. Tapi Yesus, Alkitab bilang, dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Saudara, kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia nggak rela, saudara. Upah dosa adalah maut. Tapi firman Tuhan mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan menegaskan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab tidak mengatakan barang siapa yang KTP-nya beragama Kristen memperoleh hidup yang kekal. Tidak, saudara. Saya mau bersaksi, saya lahir dari keluarga Kristen. Saya jadi mulai kecil, baby diserahkan, dibaptis, saya Kristen. Tapi saya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Artinya, ya sebagaimana firman Tuhan bilang, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Hidup saya ada dalam dosa. Dan kalau saya terus berjalan seperti itu, maka ujungnya saya pasti binasa. Sebagai orang Kristen, pada saat itu, ya saya rajin ke gereja. Karena agama saya Kristen. Tapi hidup saya gak jauh beda sama orang yang tidak beragama Kristen. Dia berbuat dosa, saya juga sama berbuat dosa. Sampai suatu ketika, waktu saya kuliah tingkat 2, baru saya mengalami yang namanya lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di situ saya sadar, oh ternyata saya ini orang berdosa. Saya kira selama ini saya orang Kristen, rajin ke gereja. Oh saya pasti masuk surga, ternyata tidak. Saya sadar, oh selama ini saya orang berdosa rupanya. Lalu saya minta pengampunan dari Tuhan dan saya menerima anugerah keselamatan. Lahir baru. Saudara, waktu saya mengalami yang namanya lahir baru, hati saya ini mulai rindu, lapar, haus akan firman Tuhan. Waktu saya masih mahasiswa tingkat 2, di kampus saya ada ruang kerohanian. Saya mulai datang setiap hari, belajar. Jadi di situ ada pembimbing-pembimbing. Saya mulai belajar. Karena saya lapar, haus akan firman Tuhan. Saya mulai belajar mengasihi Tuhan. Jadi saya masih diajarin, lalu kemudian mulai. Di fakultas saya itu, di kampus saya sebulan sekali ada yang namanya persekutuan antar fakultas. Sebulan sekali. Saya mulai rajin datang, setiap bulan saya rajin. Mendengar. Karena saya lapar, haus akan firman Tuhan. Lalu kemudian setelah saya banyak belajar firman Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka saya belajar untuk mengaplikasikan kasih saya kepada Tuhan, kepada sesama. Saya mulai belajar melayani. Lalu di kampus waktu itu ada yang namanya kelompok tumbuh bersama. Sesama mahasiswa, adik-adik kelas saya mulai bimbing 4 orang, saya mulai bina. Kenapa? Saya mengasihi Tuhan dan aplikasi kasih saya kepada Tuhan, saya mulai belajar mengasihi sesama. Jadi saya tidak egois, saya merasa, oh terima kasih Tuhan baik aku mengasihimu, tapi cukup buat diri saya. Enggak, saya mulai belajar mengasihi sesama. Saya mulai pimpin kelompok kecil. Setelah itu
Saya mulai semakin rindu. Saya mulai ikut seminar rohani. Kenapa? Saya mengasihi Tuhan. Saya mau lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Sampai suatu ketika ada pertemuan pemuda seluruh Indonesia. Nah, waktu itu diadakannya di Kota Batu, ya. Itu kurang lebih 3 hari. Nah, saya dari Jakarta waktu itu datang ke sana. Saya waktu itu sudah skripsi, tinggal mau masuk, mau sidang aja. Nah, waktu seorang pembicara, dia altar call, kebetulan saya duduk nomor 2 dari bangku depan. Dia ada altar call, tantangannya pertama, siapa yang mau melayani Tuhan dengan profesi? Wah, dalam hati saya ini cocok. Karena sebentar lagi saya sidang, saya lulus sarjana ekonomi, saya bekerja, tapi saya mau melayani Tuhan. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, yang mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Lalu kemudian disuruh berdiri. Yang pertama, yang mau melayani Tuhan melalui profesi. Lalu saya berdiri. Jadi disuruh berdiri yang memilih altar call yang pertama. Lalu kemudian hamba Tuhan ini mulai berdoa. Disuruh angkat tangan, ikut apa yang dia katakan. Saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara dapat bayangkan, saya nomor 2 dari depan, angkat tangan seperti ini, melayani Tuhan sepenuh. Kan gak mungkin saya turun tangan lalu pelan-pelan. Saya paling depan. Saya berdiri, saya kaget. Kenapa? Loh, tadi altar call-nya profesi loh, kok sekarang sepenuh waktu? Waduh, saya mikir terus sampai selesai duduk. Kembali ke tempat penginapan, mikir terus saya, loh kok bisa ya? Saya mengasihi Tuhan, saya rindu melayani Dia. Tapi saya bukan mau jadi full timer. Karena zaman saya waktu itu, sekitar tahun awal 80-an, yang namanya hamba Tuhan itu orang pandang sebelah mata, saudara. Beda kalau zaman sekarang setelah pewahyuan berkelimpahan, banyak orang pengusaha berubah jadi hamba Tuhan. Kenapa? Pengusaha bangkrut, enak juga nih jadi hamba Tuhan. Bayangkan kalau dia punya cuma 100 per bulan sekian-sekian, nah banyak yang banting setir, saudara. Tapi zaman itu, waduh sulit. Saya pikir, loh kayak apa jadi hamba Tuhan, mau makan dari mana? Berjalannya waktu, saudara, setelah saya lulus, saya mulai melamar, karena saya mau bekerja. Tapi gak ada yang panggilan, saudara. Sampai suatu ketika, saya punya kakak ipar, dia PNS di salah satu departemen, dan dia punya jabatan membidangi di bawah itu BUMN. Nah waktu itu ada lowongan di Angkasa Pura. Nah dia bilang, sudah masukkan lamaran. Oh iya, saya bilang. Tapi ditunggu-tunggu saya gak masuk-masukkan. Sampai orang tua saya kebetulan dari Sumatera datang ke Jakarta, lalu dia tanya, loh kok kamu gak masuk-masukkan? Ini ada kesempatan. Nah disitulah saya berterus terang sama orang tua. Saya bilang, saya mau menjadi hamba Tuhan. Orang tua saya kaget. Artinya dia bilang begini, kalau memang kamu mau melayani Tuhan, kenapa enggak dari dulu kamu pilih sekolah teologi? Kenapa baru sekarang? Saya diam aja. Kenapa? Kalau saya jawab pun pasti enggak mengerti. Karena saya pun berproses dalam hal ini. Saya diam aja. Sampai akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Saya mau mengasihi Tuhan. Menjadikan Dia terutama dalam hidup saya. Itu proses, saudara. Jadi kalau saudara bilang, saya mau menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup saya, pasti Tuhan akan membentuk saudara. Mungkin yang tadinya waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara diajak untuk melayani, ayo jadi asar. Mungkin saudara berkata, jangan saya dulu, yang lain, saya masih begini-begini. Lalu ditawarin, ayo jadi diaken, aduh saya terlalu sibuk, begini dan segalanya.
tapi mengatakan aku mengasihi Tuhan. Orang yang mau menjadikan Yesus terutama dalam hidupnya, dia harus berani mengambil keputusan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya mau bilang sama saudara, saudara nggak perlu takut. Karena Tuhan jelas mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau saudara bilang, saya mau menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau? Mari mulai pelan-pelan. Saudara tinggalkan segala prioritas-prioritas yang selama ini dalam hidupmu. Mulai saudara lepas satu persatu. Mulai saudara jadikan dia prioritas yang terutama di dalam hidupku. Itu proses saudara. Saya yakin semua kita pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita mengalami lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti dari setiap mulut kita keluar perkataan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mau melakukan apapun yang Tuhan minta untuk Tuhan. Karena hati kita sedang menggebu-gebu. Tapi begitu amin, begitu kita diperhadapkan pada kehidupan nyata, maka kita seringkali lupa. Padahal tadi waktu dijamah, dilawat Tuhan berkata, aku mengasihi, aku mau lakukan segalanya untuk Tuhan. Tapi begitu dilihat pada realita hidup, mulai bimbang. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, menjadikan dia prioritas utama dalam hidupnya, saudara harus berani melepaskan satu persatu prioritas hidupmu selama ini. Dan menjadikan dia terutama. Tuhan gak pernah paksa saudara. Itu proses dalam hidup kita. Tapi kalau engkau tahu, saudara harus tinggalkan yang selama ini mungkin itu prioritas dalam hidupmu. Lalu kalau saudara gantikan, iya Yesus yang terutama. Lakukan saudara. Tuhan gak membuat kita supaya semakin susah, tidak. Tapi Tuhan akan membawa kita semakin naik. Karena janjinya, Ulangan 28, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan bilang dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik. Akan menjadi kepala, bukan ekor saudara. Ini proses dalam hidup kita. Jadi sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Coba saudara renungkan. Berapa tahun sudah saudara menjadi orang percaya? Saudara mulai lihat, apakah sudah saudara taruh Yesus prioritas utama dalam hidupmu? Saudara, kita selalu dalam hidup ini, kalau kita berdoa, kita pengen Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Pasti. Tetapi coba, apakah saudara sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Saudara, emas, perak, permata itu semua milik Tuhan. Yang Tuhan minta adalah hidup kita ini. Seluruh aspek hidup kita ini. Saudara. Apakah saudara sudah menunjukkannya bahwa dia yang terutama dalam hidupmu, saudara? Saya mau beri contoh sederhana. Menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Contoh yang sederhana. Di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, pada waktu pagi. Saudara, kalau kita mengatakan dia yang terutama, gak usah ngomong yang muluk-muluk. Ini semua kita bisa lakukan pada waktu pagi. Apa prioritas utama yang kita kerjakan pada waktu pagi hari?
Daud, Alkitab mencatat Daud adalah raja yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun dia pernah gagal karena dia manusia biasa. Tetapi dia raja yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Ini kuncinya. Pada waktu pagi dia mengatakan engkau mendengar seruanku. Tuhan mendengar seruan kita pada waktu pagi, saudara. Bukan berarti siang malam tidak. Tetapi dia ambil prioritas pagi-pagi. Dia tahu Tuhan mendengar seruanku. Saudara. Saya renungkan firman Tuhan, saya kaget. Iya, memang. Kenapa? Makanya kenapa kita kalau bangun pagi hari mau berdoa rasanya berat, saudara. Apalagi dalam situasi musim hujan. Bangun jam 4 mau berdoa rasanya aduh. Baru sebentar gini rasanya sudah terkantung-kantung. Lalu enakan tidur ini, kita tidur lagi, saudara. Makanya kenapa susah? Daud tahu rahasianya. Pada waktu pagi dia bilang engkau mendengar seruanku. Dan pada waktu pagi dia mempersembahkan persembahan pujian kepada Tuhan. Dan aku menunggu. Alkitab juga mengajarkan Yesus berdoa pagi-pagi benar. Yesus berdoa, saudara. Ini, jadi kalau kita bilang Tuhan aku mengasihimu, aku menjadikan engkau yang terutama dalam hidupku. Sekarang saudara jujur, pagi hari apa yang saudara lakukan, saudara? Ini semua kita bisa lakukan. Tapi masalahnya, ini juga bagi saya lakukan. Masalahnya apa? Konsisten enggak kita, saudara? Mungkin kalau kita sedang mengalami beban yang berat, datang kita sama Tuhan pagi-pagi. Tapi setelah masalah kita dijawab Tuhan, kita mulai kendor, saudara. Kenapa Daud berhasil diurapi, diberkati itu? Kuncinya, pagi-pagi engkau mendengar seruanku, saudara. Pagi-pagi. Saya juga belajar dalam hal ini, saudara. Ada kalanya saya lakukan, ada kalanya saya juga gak konsisten. Tapi saya tahu Daud berhasil, ini rahasianya. Jadi dalam situasi saudara susah, saudara diberkati, saudara senang. Mari belajar seperti Daud. Karena Tuhan mendengar. Dia bilang pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, saudara. Makanya saya bilang kenapa kita kalau pagi hari mau berdoa rasanya berat banget. Banyak tantangan, banyak godaan. Rasa kantuk lah, inilah segala macam. Sampai saya pernah berdoa pagi-pagi bangun. Seperti antara sadar tidak sadar gini tiba-tiba terantuk kepala saya, saudara. Ternyata saya tadi setengah-setengah sadar rupanya. Saudara, ini pagi-pagi. Semua kita bisa melakukannya. Tapi pertanyaannya, konsisten gak kita? Jadi gak usah ngomong macam-macam yang muluk-muluk lah. Aku mengasihi engkau Tuhan. Aku menjadikan engkau yang terutama. Aku mau berikan ini, mau berikan ini. Ini semua kita bisa lakukan. Tuhan gak perlu kos, gak perlu biaya, gak perlu. Hanya butuh waktu kita, saudara. Pagi-pagi datang menghampiri tahta anugerah kasih karunia Tuhan. Maka saudara akan melihat sepanjang hari kita yang kita jalani. Daud mengatakan aku menunggu. Setelah dia pagi mempersembahkan doa dan pujian, sepanjang hari dia menunggu-nunggu Tuhan. Menunggu Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Karena dia sadar betul Yesus yang terutama. Saudara, jujur dengan hatimu, apa prioritas utamamu selama ini? Kita sekarang sudah berada di penghujung tahun. Kita nggak tahu tahun 2022 apakah lebih baik atau tidak dari tahun 2021. Tapi ada banyak orang memprediksi. Termasuk dengan munculnya kembali sekarang virus itu yang dari Afrika itu. Dibilang nanti akan lebih susah. Tapi kita nggak perlu takut. Karena kita hidup bukan bergantung dengan apa kata manusia. Kita hidup oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ada hari depan yang penuh dengan harapan.
Justru dalam masa-masa seperti inilah kita tunjukkan, aku mengasihimu Tuhan, aku menjadikan engkau prioritas utama dalam hidupku, apapun situasi yang terjadi. Dan kita akan melihat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Pasti Tuhan akan nyatakan, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Saudara, mari saya mengajak saudara, sebelum kita mengakhiri tahun 2021 melewatinya, coba renungkan dalam hidupmu sungguh-sungguh. Selama ini, setelah sekian tahun saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sesungguhnya apa sih yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu? Apa sih yang terutama di dalam hidupmu? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Barulah kita bisa mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri.